Shalom adik-adik. Nah, kita ada lagi dalam sekolah minggu online. Karuba, kenapa sih kita sekolah minggu online lagi? Nah, adik-adik, kita sekolah minggu online lagi karena sekarang kondisinya Omikron sedang merajalela. Di beberapa tempat di daerah pelayanan Bait Alun Hila sudah zona merah. Jadi guru sekolah minggu bilang, sudah Kak, kita kita sekolah minggu online saja dulu untuk beberapa minggu sampai keadaan membaik. Nanti kita kembali lagi bertemu di sekolah minggu bersama teman-teman. Nah, untuk beberapa minggu ini kita kembali online dulu ya adik-adik. Jangan sedih, tapi nanti kita akan sama-sama bersuka cita dalam sekolah minggu online Parjaban. Oke adik-adik, kita akan buka sekolah minggu hari ini. Tapi sebelum kita menyanyi, Karuba mau tanya, bagaimana keadaannya di rumah? Apakah adik-adik sakit atau ada orang-orang rumah yang sakit? Nah, kalau ada yang sakit, ingat selalu istirahat dan jangan lupa berdoa. Oke, kita akan membuka sekolah minggu dengan kita menyanyi 2 lagu. Lagu yang pertama adalah Domba Hilang. Dan lagu yang kedua adalah Siapa Yang Buat Hutan. Oke, adik-adik yang sekolah minggu sekarang sendiri boleh ikut nyanyi sama-sama. Kalau mau buat ikut gerakan, ayo berdiri semua, kita berdiri sama-sama dan kita menyanyi Domba Hilang dan lagu Siapa Buat Hutan. 1, 2, 3. Oke adik-adik, kita sedang menyanyi bersuka cita, kita akan berdoa. Mari semua lipat tangan, tutup mata, dan kita sama-sama berdoa. Nanti ikuti setelah Karuba ya. Oke, 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menolong kami. Sekarang
kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Amin. Oke, kita hari ini akan belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita menyanyi satu lagu, yaitu lagu Yesus Sayang Padaku. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, kita sudah menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Sekarang kita akan berdoa firman. Duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa, nanti adik-adik ikuti setelah Kakak Ruba ya. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau terus menyertai kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberkati kami dan menyertai kami sepanjang firman Tuhan diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam adik-adik, apa kabar hari ini? Ya, kakak harap semua baik-baik ya. Ya, hari ini kita sekolah minggu online lagi karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk kita bisa offline. Jadi, hari ini kita kembali sekolah minggu online. Nah, adik-adik, kakak harap kita semua dalam keadaan baik, sehat. Kalaupun ada yang sakit, harus tetap jaga kesehatan supaya bisa cepat sembuh. Nah, firman hari ini yang kakak mau untuk kita sama-sama dengar, yaitu dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Kakak ulang ya, Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Ayo yang bisa baca silakan buka dan kita akan membacanya, tapi kali ini bacanya dalam bentuk video ya. Kakak buat dalam cerita bergambar yang akan adik-adik tonton bersama. Oke, siap? Semua siap? Kita akan mulai. 1, 2, 3. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis,
engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Nah, adik-adik, bagaimana dengan firman-Nya? Jadi firman minggu ini tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Jadi, karena mulai minggu ini kita sudah memasuki minggu sengsara yang pertama. Nah, adik-adik perlu adik-adik tahu ya, sebelum Paskah kita merayakan minggu sengsara. Dan kita merayakan minggu sengsara selama 7 minggu. Ingat ya, jadi minggu sengsara itu dirayakan selama 7 minggu. Nah adik-adik, bagaimana dengan cerita firman hari ini? Tadi adik-adik sudah nonton kan? Nah, cerita firman hari ini yaitu sebelum Tuhan Yesus dia mau ke Yerusalem, dia sudah kasih tahu, Tuhan Yesus sudah kasih tahu murid-murid kalau dia akan ke Yerusalem dan dia akan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, dari imam-imam, kepala, dan juga ahli-ahli Taurat. Nah, ini yang Tuhan Yesus sudah kasih tahu murid-murid bahwa hal itu akan terjadi. Tapi ketika Tuhan Yesus menyampaikan itu, ada satu murid yang tidak mau untuk Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Simon Petrus sendiri menghalang atau dia tidak mau supaya Tuhan Yesus menerima penderitaan itu. Tapi Tuhan Yesus menegur Petrus dan Tuhan Yesus bilang bahwa enyahlah iblis. Karena apa? Kenapa Tuhan Yesus bilang enyahlah iblis? Padahal kan yang bilang Petrus, kok Tuhan bilang enyahlah iblis? Karena ketika Petrus menyampaikan bahwa kiranya Allah menjauhkan hal itu daripada Tuhan Yesus. Nah, sedangkan Allah sendiri yang merencanakan supaya Tuhan Yesus bisa menebus dosa manusia, datang ke dunia dan menebus dosa manusia, bahkan mati dan harus bangkit. Tapi kok Petrus bilang Allah yang akan menjauhkan. Nah, dengan begitu Tuhan Yesus tahu kalau itu adalah iblis yang berkata seperti itu. Makanya Tuhan Yesus bilang, enyahlah iblis. Karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah adik-adik perlu tahu, kenapa Tuhan Yesus harus mati untuk manusia? Karena manusia itu sudah berdosa. Manusia itu sudah melakukan dosa. Jadi, tidak ada orang yang bisa menyelamatkan atau menebus dosa itu. Contohnya begini, adik-adik sudah jatuh di dalam sumur nih, sampai di dalam sumur, kan tidak mungkin adik-adik bisa keluar sendiri. Harus ada orang yang di luar sumur yang bisa memberi pertolongan kepada adik-adik. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Ketika kita sudah sudah jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus yang tidak berdosa itu, dia datang untuk menebus atau menyelamatkan kita dari dosa. Makanya sekarang kakak bersama dengan adik-adik semua, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, kenapa Tuhan Yesus dia mati? Karena adik-adik harus ingat, upah dosa itu adalah maut. Siapa yang berbuat dosa, dia harus mati untuk membayar dosa itu. Tapi karena kasih Allah yang sangat besar kepada manusia, sehingga Tuhan Allah mengutus anaknya untuk menebus kita semua dari dosa.
Jadi Tuhan Allah itu sangat sayang kepada adik-adik, sayang kepada kakak, sayang kepada bapak mama, sayang kepada semua orang yang ada di dunia ini, supaya kita jangan jatuh lebih dalam lagi dalam dosa. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah berbuat dosa? Ayo, coba, siapa yang biasa buat dosa? Dosanya misalnya suka memaki, atau suka marah-marah orang tua, suka melawan orang tua, atau suka mencuri uang milik orang tua atau teman-teman, bahkan mencuri barang milik teman-teman. Misalnya suka malas ikut sekolah minggu, malas ke gereja. Kalau ini ada guru-guru atau orang tua suruh ke gereja, suruh ke sekolah minggu, nanti sama apa. Nah, dosa-dosa seperti itu yang saat ini kakak mau kasih tahu supaya adik-adik harus bisa meninggalkan dosa-dosa itu. Nah, seperti yang Tuhan Yesus bilang, ada 3 syarat untuk mengikut Tuhan. Jadi siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Kalau dia mengasihi Tuhan, dia mau supaya dia memenuhi 3 syarat itu, supaya dia tetap dekat dengan Tuhan, karena Tuhan sudah baik kepada kita, Tuhan sudah menebus dosa kita, dan Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Jadi selayaknya kita harus bisa mengasihi Tuhan juga. Nah, ada 3 syarat yang kakak mau kasih tahu lewat firman Tuhan ini untuk bagaimana kita mengikut Tuhan. Yang pertama adalah menyangkal diri. Syarat yang pertama adalah menyangkal diri. Nah, adik-adik, menyangkal diri ini kakak kasih contoh begini. Artinya dulu adik-adik suka bamaki, dulu adik-adik suka marah-marah orang tua, suka tidak mau tahu, tidak mau taat apa yang orang tua bilang, atau suka malas di gereja, malas ke sekolah minggu. Nah, kalau mulai adik-adik dengar firman, adik-adik tahu ini, adik-adik mau penuhi satu syarat yaitu menyangkal diri, adik harus meninggalkan semua kebiasaan lama dan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang rajin datang ke sekolah minggu, anak-anak yang tidak lagi bamaki, anak-anak yang rajin untuk taat pada orang tua. Ya, itu. Jadi melawan melawan kemalasan dalam diri, melawan untuk tidak berbuat dosa. Mau ke tidak? Kakak percaya pasti semua mau. Oke, yang kedua yaitu syarat yang kedua, memikul salib. Siapa di sini yang sudah pernah pikul salib? Nah, salib berat atau tidak? Pasti berat. Kecuali kalau salibnya gabus. Kalau salib gabus tidak berat. Tapi hari ini kakak mau kasih tahu, memikul salib itu sama dengan kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita melakukan rajin untuk taat untuk melakukan perintah Tuhan. Dan memikul salib juga bisa berarti kalau kita bisa membantu sesama kita yang membutuhkan. Karena Tuhan sendiri mati di atas kayu, dia pikul salib, dia mati di atas kayu salib, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita semua. Jadi anak-anak juga harus bisa seperti itu. Jadi contohnya begini, adik-adik memikul salib, adik-adik bisa rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, rajin sekolah minggu, terus taat pada orang tua, terus bisa berdoa kasih teman-teman yang sakit. Dan kakak percaya anak-anak par di Jemaat Bait El Munhila pasti bisa melakukan itu. Nah, yang ketiga yaitu mengikut dia atau mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu berarti kita harus bisa ikut perintah firman Tuhan setiap hari, ikut teladan Tuhan Yesus, dan tidak suka berbuat dosa. Nah, 3 syarat ini kakak percaya kalau adik-adik dekat dengan Tuhan, yang menjadi sahabatnya adik-adik, sahabatnya anak-anak, pasti Tuhan akan menolong kita semua untuk bisa melakukan firman ini. Karena Tuhan Yesus sudah sangat baik untuk kita semua, dan Tuhan pun pasti akan memampukan kakak, memampukan adik-adik, kita semua untuk bisa melakukan firman ini. Yang penting kita mau untuk dekat dengan Tuhan. Oke, kakak percaya bahwa Roh Kudus akan menolong adik-adik untuk bisa menjadi
anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Nah, demikian dari kakak. Terima kasih untuk semua. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan yang akan membimbing kita pada sekolah minggu hari ini terambil dari Matius pasal 16. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, mendengar, berbicara, tapi kita yang mau melakukan setiap hari. Haleluya. Nah adik-adik, kita ini adik-adik, karuba, kakak-kakak pengajar, guru sekolah minggu, orang tua, semua orang itu adalah orang berdosa. Kita semua ini patut dihukum. Wah, karuba, itu tahu dari mana itu? Itu semua ada tertulis di Alkitab. Coba kita buka dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Ya, Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia yang telah diberikan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah adik-adik, dalam Alkitab tadi sudah dituliskan bahwa semua orang tanpa terkecuali itu sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kasih karunia kepada kita, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, itu nampak itu diberikan secara cuma-cuma oleh Allah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah firman Allah itu sendiri telah menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa kita, orang-orang yang terkasihi, yang dikasihinya, yang dia sudah pilih dan tetapkan jauh sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia jadi, Tuhan Yesus sudah menyayangi kita semua. Karya penebusan Tuhan Yesus itu harus dijalankan lewat kematiannya di kayu salib, adik-adik. Nah, pembacaan firman Tuhan hari ini, kita semua melihat di sini yang diceritakan dalam kitab Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 ini, tentang bagaimana Tuhan Yesus kasih tahu di murid-muridnya ketika mereka sedang dalam perjalanan. Tuhan Yesus kasih tahu, bilang, nanti aku, anak manusia, Tuhan Yesus akan ditangkap, disiksa, akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tapi akan bangkit pada hari ketiga. Nah, ketika Tuhan Yesus bilang seperti itu, salah seorang muridnya yaitu Petrus bilang, pegang tangannya Tuhan, "Hei, Tuhan, tidak mungkin lah. Pasti Allah tidak akan membiarkan itu terjadi." Nah, adik-adik, kita lihat bahwa Petrus mencegah Tuhan Yesus untuk melakukan karya penebusan yang telah diberikan oleh Allah, yang telah ditugaskan oleh Allah
kepada Tuhan Yesus, yaitu firman Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia, Petrus bahkan bawa nama Allah di situ. Padahal yang merancangkan itu penebusan adalah Allah sendiri. Nah, tapi bagaimana Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, "Enyalah iblis." Nah, adik-adik, di sini kita bisa lihat ketegasan dan keteguhan hati Tuhan Yesus yang sudah dia dalam hatinya dia sudah menetapkan bahwa dia harus mati dan menebus dosa-dosa manusia. Nah, adik-adik, kenapa Tuhan Yesus mesti mati dan sengsara? Nah, untuk semua dosa yang kita lakukan, adik-adik yang Karuba dan semua orang lakukan itu ada hukumannya. Coba kita lihat dalam Roma 6. Roma pasalnya yang ke-6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa, setiap dosa kita itu, upahnya adalah maut. Kita semua, kata di dalam Roma 3 ayat 23, semua orang sudah berdosa. Artinya, semua orang harus mati, harus mengalami namanya maut. Nah, tapi karena Allah mencintai kita, Allah mengasihi kita, Allah tidak mau melihat orang-orang yang dikasihinya, anak-anak yang sudah dikasihinya jauh sebelum dunia ditetapkan itu menderita karena masuk neraka karena dosa-dosa. Nah, adik-adik, dosa itu awalnya dari siapa? Adik-adik masih ingat di Taman Eden? Masih ingat ada dua orang yang melanggar perintah Tuhan, namanya siapa? Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa berbuat dosa di sana dan mengakibatkan semua manusia itu berdosa. Nah, adik-adik, manusia yang berdosa, dia tidak bisa menebus dosanya sendiri. Istilahnya sama kayak begini, kayak orang yang dalam penjara, dia tidak bisa untuk bayar repun diri sendiri untuk keluar dari dalam penjara. Kalau dalam hukum sekarang tidak bisa, harus orang dari luar yang tidak bersalah yang harus menebus dia untuk keluar dari dalam penjara. Nah, seperti itu adik-adik. Tidak ada satupun manusia yang bisa menebus dirinya sendiri dari dosa karena dia sendiri itu berdosa. Jadi contoh yang kedua, misalnya ada orang di dalam lumpur hidup, lumpur hisap yang biasa nanti masuk ke dalam itu lumpur. Jadi dia tidak bisa tarik dia sendiri sendiri keluar dari dalam lumpur itu. Harus ada orang dari luar yang menarik dia keluar dari dalam lumpur itu. Nah, lumpur itu atau penjara tadi digambarkan sebagai hukuman dosa itu. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena semua orang berdosa. Yang bisa menyelamatkannya adalah orang lain yang tidak berdosa. Nah, tadi di Roma 3 ayat 23 bilang tidak ada yang manusia semua berdosa. Terus yang tidak berdosa itu siapa? Ingat, ada satu yang tidak berdosa, yaitu Allah. Tapi Allah tidak bisa mati. Bagaimana? Maka karena cinta kasihnya, firman Allah itu sendiri itu menjelma menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sama seperti manusia, tapi tidak berdosa. Nah, karena dia tidak berdosa, maka Tuhan Yesus layak untuk menggantikan dosa-dosa kita. Makanya Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk menjadi ganti dosa-dosa kita. Dia rela menderita, rela disiksa, rela mati untuk dosa-dosa kita semua. Orang-orang yang dikasihinya. Tapi dia tidak mati seterusnya. Dia bangkit pada hari ketiga seperti tadi dalam apa yang dia kasih tahu di murid-muridnya. Nah, adik-adik, dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita pertama diajarkan bahwa kematian, sengsara, dan kebangkitan dari Tuhan Yesus itu untuk menebus dosa kita, anak-anak yang dikasihinya ini, sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, yang kedua adik-adik, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, ada disebutkan tentang
syarat-syarat mengikut Yesus. Untuk menjadi murid Tuhan Yesus, kita yang sudah dikasihi dan diselamatkan, kita harus menjadi murid-murid Tuhan, mengikut Tuhan. Ada 3 cara, ada 3 syarat Tuhan bilang. Yang pertama, dia harus menyangkal diri. Nah, jadi kalau menyangkal diri itu seperti apa Karuba? Nah, menyangkal diri itu bukan seperti ini, bukan seperti kalau misalnya Karuba lagi jalan ada yang panggil, "Hei, Karuba, halo." Karuba bilang, "Bukan, saya bukan Ruba. Hah? Saya ini adalah Aldebaran." Wah, bukan seperti itu dong. Bukan. Nah, menyangkal diri ini adik-adik artinya kita tidak lagi mengikuti diri kita yang lama. Kita tidak lagi menjadi diri kita yang lama yang penuh dosa. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dan kita mau menjadi murid Tuhan, kita tidak lagi menjadi diri kita yang dulu. Diri kita yang lama itu sudah kita sangkal. Itu bukan diri saya. Saya bukan lagi seperti itu. Diri kita yang lama misalnya suka maki. Setelah diselamatkan dan menjadi murid Tuhan, kita bilang, "Tidak, aku tidak mau lagi memaki." Kita yang lama yang suka melawan orang tua, sekarang ketika mau menjadi pengikut Yesus, tidak, saya tidak akan melawan orang tua. Kita yang dulu malas kerja tugas, yang sekolah apalagi sekarang sudah sekolah online, pasti. Sekolah online yang tahun-tahun ya yang bulan-bulan kemarin kan pasti kan tidak sekolah baik-baik, hanya bermain. Tapi karena kita sudah sadar dan kita mau menjadi pengikut Tuhan Yesus, tinggalkan itu. Aku tidak mau lagi jadi anak-anak sekolah yang ketika sekolah online hanya malas-malasan. Sekarang aku mau rajin belajar. Nah, itulah menyangkal diri. Kita menyangkal diri. Dulu mungkin kita suka bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Misalnya teman-teman yang ajar isap rokok. Rokok 1 batang supaya lu ganteng. Kalau lu isap rokok, jelek. Tapi kalau isap rokok, asap. Nah, tidak. Saya tidak mau lagi bergaul dengan orang-orang yang suka untuk menarik saya pada hal-hal yang jahat. Seperti isap rokok atau minum mabok. Sekarang ada anak SMP yang suka minum mabok dengan teman-temannya. Nah, jauhi itu semua. Diri kita yang dulu, yang suka berbuat kejahatan, suka berbuat hal-hal yang salah, jauhi itu. Sekarang kita menjadi anak yang baru, anak yang dengan di dalam Alkitab bilang kita menjadi manusia baru yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Di Alkitab bilang apa, kita ikut. Ketika kita datang gereja, kita ikut misalnya prakatekesasi, sekolah minggu, apa yang diajarkan guru-guru, hal-hal yang baik, orang tua ajarkan, kita ikuti. Nah, itu kita mengenakan manusia yang baru. Yang kedua adalah memikul salib. Nah, kalau memikul salib itu seperti apa? Apakah saya harus pi mebel dan saya bilang, "Om, pesan salib 1 yang besar dan tiap hari pi mana-mana pikul." Apakah seperti itu? Nah, memikul salib itu Karuba punya 2 arti. Arti yang pertama, adik-adik, arti yang pertama adalah dalam kehidupan kita ketika kita mau mengikut Tuhan Yesus, kadang-kadang kita dihadapkan pada keadaan-keadaan yang tidak baik. Misalnya kalau kita dengan teman-teman, ya ketika kita dengan teman-teman, ada sedang bergaul dengan teman-teman, kemudian teman-teman ajak, "Gerat, tarik rokok sedikit dong. 1 kali saja, Ger. 1 kali saja, Gerat. Kenapa apa?" Nah, kadang-kadang kalau kita tolak, sorry bro, beta soalnya isap rokok leh. Sudah beta soalnya mau isap rokok leh sampai selama-lamanya. Karena itu merusak beta tubuh. Kadang-kadang nanti teman-teman bilang, Gerat lu mau jadi pendeta kok? Atau lu tahu so suci karena mana kok Gerat? Nah, kadang-kadang gitu. Kita dihadapkan pada keadaan-keadaan yang tidak baik. Kadang-kadang kita dibenci oleh teman kita ketika kita menjadi pengikut Yesus. Atau misalnya dalam sekolah misalnya ketika mau ujian, teman-teman lain tidak ada yang belajar tapi mereka bilang, gampang, tinggal nyontek. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan sadar kan kalau nyontek itu tidak baik. Jadi kita harus usaha belajar. Kadang-kadang malas juga. Nah, itu semua adalah salib yang harus kita tanggung. Arti pertama, itu semua adalah kita keadaan-keadaan atau hidup yang sesuai dengan Tuhan itu terkadang itu tidak mengenakan. Hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau kadang-kadang tidak enak bagi kita. Tapi adik-adik, jangan khawatir. Tuhan Yesus menjanjikan bahwa dalam setiap keadaan
Tuhan akan selalu menyertai kita. Setiap pengikut Kristus akan selalu disertai oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri kita untuk menolong kita ketika kita dalam kesusahan, ketika kita sedang mau hidup sesuai dengan firman Tuhan tapi ada tantangan, berdoa dan lakukan yang terbaik. Roh Kudus akan membantu kita untuk bisa menanggung setiap salib dalam kehidupan kita. Kita serahkan beban itu kepada Tuhan Yesus dan berdoa. Roh Kudus akan membantu kita. Arti kedua dari memikul salib, adik-adik. Nah, adik-adik ingat, Tuhan Yesus tidak memikul salib untuk dirinya sendiri. Tuhan Yesus tidak berdosa. Tapi Tuhan Yesus memikul salib untuk kita. Nah, kita sebagai pengikut Yesus juga, kita terpanggil untuk membantu orang-orang yang di sekitar kita. Yang ada susah, misalnya mungkin ada teman yang susah belajar, yang susah matematika dan kita mengerti, kita bisa bantu. Oh, caranya bukan begitu teman, seperti ini caranya. Atau misalnya di dalam pergaulan ada yang sakit, kita bisa berdoa. Nah, berdoa bagi orang lain itu sangat penting adik-adik, karena Tuhan sangat menyayangi dan sangat senang kalau ada anak-anak yang mau mendoakan temannya. Nah, itu syarat yang kedua. Yang pertama menyangkal diri, kedua memikul salib. Nah, syarat yang ketiga adik-adik adalah Tuhan bilang mengikut aku atau mengikut dia. Artinya kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan hidup kita. Tuhan Yesus yang suka membantu orang, kita ikuti. Tuhan Yesus yang menyediakan waktu untuk berdoa setiap hari, kita ikut. Tuhan Yesus yang suka membaca firman Tuhan, kita ikut. Nah, apapun yang Tuhan Yesus lakukan, kita ikuti sebagai murid-muridnya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar hari ini bahwa Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Sehingga dia rela memberikan dirinya untuk mati dan bangkit untuk dosa-dosa kita, anak-anak yang dikasihinya. Mari kita semua setiap hari belajar untuk menjadi pengikut Kristus. Dengan 3 syarat tadi, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan Yesus. Oke, hanya ini firman dari Karuba. Shalom. Nah, bagaimana firman Tuhan hari ini adik-adik? Luar biasa bukan? Tuhan Yesus sangat mencintai kita dan menyayangi kita, anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, adik-adik, karena kita semua sudah dikasihi Tuhan, kita harus sadar bahwa kita ini istimewa dong. Karena Tuhan. Oke, kita akan nyanyikan lagu Aku Istimewa. 1, 2, 3. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Oke adik-adik, kakak mau ajak kita sama-sama berdoa. Dan adik-adik bisa ikut kakak doa ya. Kita doa Bapa kami secara bersama-sama. Oke, baik, 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita sudah selesai doa syafaat. Adik-adik, kita akan menyelesaikan sekolah minggu hari ini. Dan untuk menutup sekolah minggu kita hari ini, kita yang sekarang sudah menjadi murid-murid Tuhan, pengikut Tuhan, kita harus tampil beda. Beda dengan dunia yang penuh dosa, kita harus tampil beda seperti Tuhan Yesus. Oke, kita nyanyikan lagu Berani Tampil Beda. 1, 2, 3. Shalom.